Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan metodologi penelitian ekonomi Islam. Temanya adalah paradigma penelitian dalam ekonomi Islam. Jadi, teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa dalam riset ilmiah atau tulisan ilmiah ya, baik itu berbentuk buku maupun hasil laporan penelitian maupun berbentuk jurnal ya, kemudian dan karya ilmiah lainnya ya, tentunya memiliki ciri khas tersendiri ya. Ada eh, hasil penelitian itu dihasilkan dari paradigma penelitian ekonomi Islam ya, secara khusus ya. Karena fokusnya di ekonomi Islam adalah bisnis etik sebenarnya, ya. Khususnya untuk paradigma penelitian dalam ekonomi Islam. Nanti berbeda dengan paradigma penelitian dalam hukum ekonomi syariah itu, nanti larinya atau goalnya adalah lebih kepada regulasi, ya. Regulasi hukum ya. Nah, kalau di ekonomi Islam, paradigma paradigma unggulannya adalah etika bisnis ya, etika bisnis Islam ya. Karena sejatinya dari ekonomi syariah itu yang dikedepankan adalah bisnis etik atau profesional etik ya, atau etika Islam ya. Etika Islam yang dikedepankan ya. Etik lebih kepada etika ya. Jadi kalau di hukum itu ada etika profesi hukum ya, di pendidikan ada etika profesional guru ya, profesionalitas guru ya. Begitupun juga di praktisi hukum ya, ada etika profesi hukum, kemudian di ekonomi Islam ada etika bisnis Islam, ya. Jadi bagaimana ekonomi Muslim itu mewujudkan eh, praktik-praktik bisnis secara Islami ya, seperti itu. Di paradigma ekonomi Islam demikian ya, kurang lebihnya secara umum ya, secara umum. Baik, selanjutnya adalah riset atau paradigma. Paradigma di sini maksudnya adalah gambaran atau novelty yang ada pada ekonomi Islam ya. Ciri khas eh, konsep riset-riset berbasis ekonomi Islam atau scope and scope ya, fokus dan scope ya maksudnya. Fokus kajian dan scope-nya itu masuk dalam ranah ekonomi Islam, indikatornya apa. Nah, ini paradigma ini yang perlu dijunjung tinggi atau difokuskan atau diarahkan sedemikian rupa ya. Ini masuk suatu riset ya, bisa dilihat paradigmanya masuk dalam kategori ekonomi Islam atau hukum ekonomi Islam atau masuk dalam ranah studi Islam ya, atau religion studies ya, atau masuk kemana. Nah, ini perlu mengapa tema paradigma penelitian dalam ekonomi Islam itu perlu dikedepankan atau perlu difokuskan, karena untuk membedah ciri khas ekonomi, riset-riset ekonomi Islam itu sendiri ya. Baik, selanjutnya ada pendekatan kualitatif ya. Ada pendekatan kuantitatif ya. Kualitatif bersifat kualitas ya. Jadi satu sumber data pun jika kualitasnya cukup memungkinkan, sudah mampu menjawab rumusan masalah, maka cukup ya. Berbeda dengan kuantitatif ya, itu sifatnya angka ya. Karena sifatnya angka, maka perlu ada
batas minimum, batas maksimum responden atau data-data kuantitatif lainnya yang diperlukan. Kemudian data campuran atau pendekatan campuran ya ini kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif ya ini yang sedang tren kini ya untuk riset-riset ekonomi Islam metode campuran itu menjadi tren karena sangat apa komprehensif ya kajiannya pendekatannya ya kemudian eh, karakteristiknya unik ya keunggulan dan banyak kelebihan walaupun ada juga keterbatasan yang nantinya akan mempengaruhi hasil dan kontribusi penelitian. Jadi metodologi penelitian ekonomi Islam ini manfaatnya adalah menentukan keunggulan dan keterbatasan riset-riset para eh, autor ya atau researcher ya. Dalam hal ini mahasiswa, dosen ya, pakar ekonomi, ahli ekonomi, pemerhati ekonomi ya, ekonomi syariah maksudnya ya. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh pegiat ekonomi syariah ya. Ini juga dapat menjadi pendekatan yang sangat sangat membantu dalam menghasilkan sebuah riset yang berkualitas ya. Dan tentunya memiliki keunggulan dan keterbatasan riset ya. Jadi setiap riset ya itu tentu memiliki keunggulan dan keterbatasan. Mengapa demikian? Karena di keunggulan adalah memunculkan novelty ya atau kebaruan di ranah keterbatasan atau kelemahan penelitian fungsinya adalah untuk memunculkan riset-riset baru yang lebih baik ya yang lebih sebagai pendukung sebagai penguat sebagai pembantah teori yang lama misal ya itu salah satu fungsi dari keunggulan dan keterbatasan penelitian. Makanya harus ada dalam suatu penelitian. Keunggulannya apa, keunikannya apa, ya, riset hasil risetnya, kemudian hasil risetnya kelemahannya apa. Nah, itu perlu dicantumkan karena itu sebagai rujukan terdahulu ya atau kajian literatur ya. Itu sebagai kajian terdahulu yang mana hal ini diperuntukkan bagi para pembaca atau peneliti berikutnya untuk melakukan riset ya agar ada pembeda dan juga ada keberlanjutan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan kualitatif ya yang pertama. Kualitatif di sini adalah fenomena sosial dan ekonomi ya dari sudut pandang partisipan ya. Jadi kualitasnya dipandang terlebih dahulu, disorot ya, dilakukan observasi terlebih dahulu kualitas fenomena sosial yang terjadi ya, misal berkaitan dengan pangan halal ya, atau sertifikasi halal ya, atau UMKM berbasis keunggulan ya, berbasis apa berbasis Islami ya di lingkungan pesantren misalnya. Nah, itu bisnis-bisnis seperti itu juga perlu dilakukan fenomena sosial ya. Dari aspek ekonominya seperti apa ya, peluangnya ya. Misal di suatu pesantren memiliki ada 5 koperasi bonafit ya. Nah, dari kelima koperasi yang dibuat ya atau usaha yang dibuat oleh pihak pesantren agar muncul yang memiliki keunikan atau keunggulan ya
keunggulan dan keunikan ini kan berkaitan dengan apa relativitas ya. Jadi keunggulan semisal di koperasi A atau pengusaha A jualannya lebih laku ya. Namun produknya kurang bagus ya. Di perusahaan B atau di koperasi B ya di lingkungan pesantren misal memiliki keunggulan produk namun harganya tidak atau kurang laku ya. Nah, itu juga perlu diidentifikasi seperti demikian ya datanya secara kualitatif ya. Jadi fenomena sosialnya seperti apa, yang menjadi keunikannya itu apa ya, seperti itu. Mengapa lokasi penelitian itu perlu ditentukan ya, atau perlu difokuskan ya, dikerucutkan karena itu berkaitan dengan data sebenarnya ya. Ada berapa data sih terkait kualitas apa fenomena sosial yang terjadi seperti itu. Itu yang menentukan kualitatif atau kualitas dari data ya. Kemudian pendekatan kualitatif dalam penelitian ekonomi Islam memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman individu ya. Semisal metode seperti wawancara ya, observasi partisipatif ya, itu juga menjadi apa pendekatan kualitatif yang baik ya. Kemudian penting untuk memahami konteks sosial dan budaya ya, yang mempengaruhi perilaku ekonomi ya. Jadi kegiatan ekonomi yang ada pada suatu wilayah, suatu daerah, nah itu dicari eh, kontekstualisasinya hubungannya dengan fenomena ekonomi sosial atau fenomena sosial dan ekonominya seperti apa. Isu-isu yang muncul seperti apa. Contoh kenaikan pajak 12% ya, yang isu-isu terbaru. Ya. Nah, itu harus dilihat juga kebijakan, regulasi ya, diidentifikasi terlebih dahulu ya, apa atau dampaknya ya, atau dampak bagi pengusaha Muslim misalnya terkait apa kenaikan PPN pajak misalnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan yang demikian ya. Itu pendekatan kualitatif. Kemudian kelebihan dan tantangan kualitatif ada kelebihannya adalah yang pertama fleksibilitas dalam pengumpulan data ya. Jadi kalau apa eh, data-data yang sifatnya kualitatif ya, bukan angka ya, maka ini sebenarnya datanya sangat fleksibel ya. Misal kita observasi ke lapangan ya berkaitan dengan eksistensi perbankan syariah khususnya untuk pembiayaan ya misalnya. Nah itu tanpa apa ada niatan untuk melakukan riset di suatu lokasi ya kita pengambilan sampelnya cukup ini ya fleksibel ya bisa di Kota Banjar andaikan ya atau di Langgensari atau di Banjarsari di Ciamis nah itu tinggal disesuaikan ya itu kelebihan salah satu kelebihan dari riset-riset kualitatif ya non angka. Kemudian data yang mendalam dan kontekstual. Nah, ini karena data kualitatif itu sifatnya adalah apa? Fokus ya, sifatnya fokus hanya satu data ya. Jadi lebih lebih mudah ya, lebih mudah diperhitungkan ya. Kemudian tantangannya adalah subjektivitas dan potensi bias peneliti ya. Potensi bias ini biasanya terjadi karena dia tidak fokus. Ya. Periset atau autor ya tidak fokus. Kajiannya ingin di bidang apa, kemudian datanya juga
masih umum, jadi karena berawal dari subjektivitasnya yang minim atau yang lemah ya. Itu biasanya demikian. Kemudian tantangan berikutnya atau kelemahan berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah pentingnya triangulasi data untuk validitas ya. Jadi di triangulasi data ya, tiga, tiga data lainnya ya, dokumentasi, wawancara, kemudian observasi. Nah, itu menjadi urgen ya. Jadi harus ada paling tidak triangulasi data ya. Jadi data ini nantinya akan digunakan sebagai data kualitatif ya. Nanti data kualitatifnya masuk kategori sumber sumber data primer atau sumber data sekunder ya. Itu nanti yang menjadikan pentingnya triangulasi data untuk validitas ya, sebagai validasi validasi data ya. Kemudian pendekatan kualitatif memiliki keunggulan. Nah, ini yang tadi ya, fleksibilitas. Kemudian selanjutnya adalah metode kuantitatif. Ya, ini yang eh, metode atau model angka-angka ya, riset-riset berbasis angka ya. Yang pertama adalah survei ya. Metode umum untuk mengumpulkan data dari banyak responden. Jadi bedanya antara kualitatif dan kuantitatif ini adalah dari aspek kualitas ya. Kalau metode kualitatif itu satu data pun itu cukup ya. Namun kalau di tipe metode kuantitatif itu sebanyak-banyaknya ya. Jadi semakin banyak semakin kuat ya. Misal persepsi mahasiswa terhadap perbankan syariah dalam aspek pelayanan ya. Pelayanan apa pembuatan kartu kredit baru misalnya di bank syariah. Nah, seberapa puas ya dari hasil survei misal 50 orang atau 100 orang ya, mahasiswanya dari Jawa Barat atau dari kota Banjar saja atau dari kota mana saja, nah itu juga perlu di survei ya. Kemudian salah satu metode utama dalam pendekatan kuantitatif ini adalah metode survei ya. Ya, survei ini yang survei atau observasi ya kalau dalam penelitian kualitatif ya, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien. Nah, ini seefisien mungkin ya, sedapat mungkin dan datanya juga apa adanya, maksudnya tidak direkayasa ya. Ini biasanya juga disusun secara terstruktur dalam bentuk pertanyaan ya, pilihan ganda ya, atau dalam uraian ya, bentuk uraian, isian online ya, atau Google Form ya, atau manual ya. Itu tergantung dari tipe atau apa situasi dan kondisi ya, melihat situasi dan kondisi. Kemudian metode survei ini membantu mengungkap pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap aspek tertentu ya dari ekonomi Islam seperti kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah ya, bagaimana tingkat investasi syariah ya khususnya untuk apa, LKS LKS yang ada di Jawa Barat semisal atau LKS di wilayah Tasikmalaya dan Kota Banjar ya. Bagaimana eh, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan LKS di wilayah Kecamatan Langensari, misalnya di wilayah Kota Banjar ya. Nah, itu juga menjadi survei-survei yang perlu diakomodir dengan baik ya. Kemudian selanjutnya adalah
keterbatasan kuantitatif ya. Tadi keterbatasan kualitatif sudah. Yang selanjutnya adalah keterbatasan kuantitatif ya, riset ini. Tidak dapat menjelaskan konteks sosial dan budaya. Ini bedanya dengan tipe metode kualitatif ya. Kemudian meskipun pendekatan kuantitatif efektif ya dalam menghasilkan data yang digeneralisasikan atau diakumulasikan ya di secara umum ya, ia seringkali gagal dalam menjelaskan konteks sosial dan budaya ya, di balik angka-angka tersebut ya, karena ini sifatnya matematis ya, berbeda dengan data kualitatif ya, yang mana ini bisa digeneralisasikan atau disimpulkan secara makro ya, secara umum ya. Kemudian hasil kualitatif bersama dengan data kualitatif ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Jadi jika data yang diperoleh adalah masih sebaiknya atau dianjurkan digunakan walaupun hasil analisis kuantitatifnya sudah ada, agaknya baik untuk ditambahkan data kualitatif ya, itu sebagai penguat ya. Kemudian pendekatan campuran. Nah, ini pendekatan campuran ini menggabungkan elemen dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, ini pendekatan campuran. Nah, pendekatan campuran ini menggabungkan menggabungkan dari kualitatif dan kuantitatif ya. Semakin populer ini yang sangat diminati atau sangat sering digunakan karena mudah didapat ya, atau memudahkan untuk menghasilkan kesimpulan dan kualitas yang hasil penelitian yang berkualitas baik ya, khususnya untuk penelitian kuantitatif yang ada pada ekonomi syariah. Kemudian keuntungan pendekatan campuran, validasi silang hasil penelitian. Nah, ini jadi saling menguntungkan ya. Jadi ketika data kualitatif minim, maka data kuantitatif itu yang dimunculkan. Begitupun juga ketika data kuantitatif minim, maka data kualitatif yang dikedepankan seperti itu. Kemudian keuntungan selanjutnya atau keunggulan pendekatan campuran adalah penjelasan temuan yang kompleks ya. Jadi biasanya analisisnya adalah analisis komprehensif ya. Jadi secara menyeluruh ya. Kualitasnya yang jelas, kualitas datanya juga diperkuat ya dengan data-data yang tipenya itu kualitatif ya. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa dipelajari lebih mendalam berkaitan dengan hal tersebut. Saya kira cukup, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.